Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul ini masih ada kaitannya terhadap diri kamu. Judul yang ingin saya ambil, bagaimana keadaan kondisi batin dan mental kamu apabila manusia itu masih akan datang terhadap diri kamu. Apakah kondisi batin kamu akan menerima suatu keadaan yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, yang dimana gambaran tersebut sepertinya kartu ini membenarkan apa yang menjadi judul yang saya ucapkan tadi. Membenarkan bukan dalam arti kamu akan menerima suatu keadaan yang dimana batin dan mental kamu akan bersifat mengarah terhadap keadaan yang mendapatkan posisi positif. Bukan mendapatkan situasi yang bersifat positif kalau manusia itu datang kembali terhadap diri kamu secara batin dan mental. Batin dan mental kamu kalau dia masih datang kembali terhadap diri kamu, saya rasa akan menerima suatu bentuk kebuntuan, akan menerima yang dimana diri kamu pun akan merasakan yang namanya kekecewaan, akan mencoba untuk membuka apa yang menjadi luka yang pernah kamu tutup, yang dimana kamu sudah tidak membuka tetapi akan kamu buka kembali ketika manusia itu masih datang kembali terhadap diri kamu. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana kondisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang berbicara mengenai kata pedang, tetapi pedang tersebut dalam posisi mata yang tertutup.
Mata yang tertutup inilah yang saya katakan perihal kondisi batin dan mental kamu akan menerima keadaan yang bersifat buntu. Muncul kartu The Tower. Unsur tanah berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Tower ini pun membenarkan dengan kemunculan kartu pertama. Membenarkan dalam kategori apa? Kalau dia masih datang terhadap diri kamu, ini orang bukan hanya membuat kondisi batin kamu bersifat buntu, tetapi membuat diri kamu menerima yang namanya keterpurukan, menerima yang namanya kehancuran, menerima yang namanya posisi kamu akan mendapatkan suatu keadaan tetapi tidak bersifat bahagia. Bisa saja dia ada niat untuk kembali terhadap diri kamu karena memang keadaan dia lagi bersifat hancur, bersifat terpuruk, bersifat menderita, dan bersifat penuh dengan masalah. Jangan pula ketika dia datang kembali terhadap diri kamu, ini posisi diri kamu yang menyelesaikan apa yang menjadi kondisi kehancuran dia, apa yang menjadi situasi permasalahan yang dia lakukan di luaran sana. Jangan sampai diri kamu ini yang mencoba untuk mengembalikan situasi dia bersifat seimbang, situasi dia bersifat stabil. Nanti dia yang mendapatkan keuntungan lagi dari diri kamu, kamu yang mendapatkan yang namanya suatu bentuk kerugian. Cukup kondisi kehancuran yang pernah kamu terima di masa lalu sudah mendewasakan diri kamu. Saya berbicara seperti ini bukan dalam arti saya ingin memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti, yang dimana sugesti tersebut agar kamu tidak menerima manusia itu kembali. Tetapi saya mencoba untuk memperingatkan diri kamu, jangan sampai kondisi kembalinya manusia itu membuat diri dia bisa mengendalikan kehidupan kamu kembali. Muncul kartu The Hangman. The Hangman yang dimana posisi kartu ini selalu saya katakan sebagai kartu yang seseorang diikat. Kepala di bawah, kaki di atas. Kalau seandainya manusia itu datang kembali terhadap diri kamu, ini orang tidak bisa untuk mengubah kondisi karakter yang dia miliki. Di awalnya saja, kalau ini orang masih kembali terhadap diri kamu, di awalnya saja dia akan berusaha untuk meyakinkan diri kamu bahwasannya diri dia ada perubahan. Ketika kamu termakan dengan ucapan dari perkataan yang keluar dari mulutnya bahwasannya diri dia sudah berubah, kemungkinan besar dia ini akan memperlakukan diri kamu yang dimana kamu akan mengutamakan kepentingan dia kembali. Dan kondisi kesabaran kamu pun akan diuji kembali, yang dimana diri kamu secara harga diri itu tidak mendapatkan posisi seperti apa yang kamu inginkan. Kamu bisa melihat sendiri geng, ketiga kartu yang saya pegang ini bagaimana posisi gambarnya. Muncul kartu Six of Cups. Kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 6 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan atau menarik satu cawan dari ke-6 cawan tersebut, saya rasa dia masih akan datang, tetapi kedatangan dia ini hanya sekedar untuk membuat diri kamu membuka apa yang menjadi kenangan pahit yang sudah kamu tutup.
Ya ibaratnya dia hanya sekedar bersilaturahmi, di mana ketika sekedar bersilaturahmi atau numpang lewat, dia akan menikmati apa yang sudah membuat diri kamu merasakan yang namanya kesestabilan. Istilahnya saya akan mengatakan manusia itu akan numpang hidup kembali terhadap diri kamu, tetapi dengan alasan dia masih akan menyimpan kenangan yang bersifat bahagia yang pernah kamu berikan. Akan memberikan suatu alasan yang dimana alasan dia mencari rasa simpati dan empati kamu. Ketika dia mendapatkan rasa simpati dan empati dari diri kamu, dia akan mencoba untuk mengendalikan suatu keadaan yang bersifat toksik, yang bersifat manipulatif, yang bersifat NPD, yang bersifat playing victim agar kamu bisa terjebak dengan kondisi permainan diri dia kembali. Atau jangan-jangan apa yang barusan saya katakan tadi itu sudah pernah kamu rasakan, di mana manusia itu berusaha untuk meyakinkan diri kamu dan kamu terpancing dengan kondisi perasaan kamu, di mana ketika kamu terpancing dengan kondisi perasaan kamu, kamu dikendalikan. Hanya sekedar ingin bertanya, yang bisa membenarkan apa yang saya katakan tadi itu adalah diri kamu. Karena yang lebih memahami adalah posisi diri kamu. Muncul kartu Ten of Cups. Kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 10 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-10 cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini, kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini. Saya akuin, ini orang memang merasakan yang namanya kebahagiaan dari diri kamu. Kebahagiaan yang pernah dia rasakan terhadap diri kamu, itu akan dia putar balikan keadaan dia agar kamu terpancing secara emosional mengarah perasaan. Dia akan memberikan suatu keadaan, tetapi keadaan ini seperti bunglon. Itu yang ingin saya katakan terhadap diri kamu. Karena 5 kartu yang saya pegang ini mencoba untuk memperingatkan diri kamu kembali. Jangan sampai ketika kamu sudah bersusah payah untuk mengembalikan apa yang menjadi situasi positif secara batin dan mental, positif yang sudah kamu berikan, malah itu akan menerima suatu dampak atau risiko kalau dia masih akan datang. Muncul kartu Eight of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 8 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-8 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini pun seperti berbicara secara negatif dari judul yang saya ucapkan tadi. Negatif dalam arti apa? Kamunya nanti yang akan terbebani, kamunya nanti yang tercekik, kamunya nanti yang terkekang, kamunya nanti yang terintimidasi, kamunya yang akan merasa dipermainkan ataupun dieksperimenkan kembali. Jangan sampai diri kamu mencoba untuk melakukan kecerobohan lagi. Makanya saya selalu mengatakan terhadap diri kamu di dalam setiap video yang saya upload, jangan kondisi perasaan yang lebih dominan untuk mengendalikan logika. Kalau bisa, logika yang mengendalikan kondisi perasaan kamu. Ini 8 pedang, wak geng. Saya rasa ini orang, di luar dari judul yang saya katakan tadi, ini orang seperti menggiring opini yang dimana opini yang dia giring seakan-akan kamu yang melakukan kesalahan, padahal dia yang melakukan kesalahan.
Muncul kartu The Empress. Raja di atas raja, ratu di atas ratu. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata The Empress yang saya tarik ini, kalau dia masih datang terhadap diri kamu, ini kondisi perkembangan kehidupan kamu akan terhambat kembali. Kondisi perkembangan kehidupan yang akan kamu nikmati itu tidak akan kamu nikmati kalau dia masih datang kembali terhadap diri kamu. Justru diri dialah yang akan menikmati yang namanya perkembangan di dalam kehidupan dia. Kamu nanti akan merasakan lebih banyak, akan merasakan keadaan yang bersifat terkekang, bersifat seperti orang yang mengambang, seperti orang yang dimana penuh dengan kekecewaan, sensitif, dan lebih banyak berdiam diri atas dasar kesedihan kamu. Muncul kartu The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune, perputaran waktu, karma, keberuntungan, dan titik balik dari kondisi kehidupan. Saya rasa dengan kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini sudah jelas untuk berbicara bahwasannya manusia itu kembalinya terhadap diri kamu karena memang hanya untuk sekedar numpang hidup karena diri dia mengetahui kondisi kamu sudah benar-benar ada kondisi yang bersifat sejahtera, makmur, dan stabil. Dia akan memberikan diri kamu kesialan dan kamu akan memberikan manusia itu keberuntungan. Jadi, pertimbangkan kalau memang diri kamu ingin menerima manusia tersebut. Ingat, saya berbicara seperti ini bukan dalam arti saya menyuruh diri kamu tidak menerima manusia itu kembali, tetapi menekankan kondisi perasaan dan logika yang harus bermain secara intuisi kamu. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu The Wheel of Fortune sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.